Silakan duduk kembali. Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Kami Naposo Bulung, Pendeta dan Parhalado HKBP Keramat Jati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang sedang merayakannya. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan dan penghiburan. Horas, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi Kukan Bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya, Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu yang ke-18 setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian, dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Marilah kita menyembah walau 1000 rebah. Mari kita bernyanyi. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berbakti, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari titah yang ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini,
Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari Markus 9, dimulai dari ayat 38 hingga ayat 50. Kita akan baca secara responsoria. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpa, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa saksi, daripada dengan sesarua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan diirami dengan Mari kita bersama membacanya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Dilan Sormin dan Bram Siregar. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Engkau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia di dalam hidupku. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Oh, 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 oh. Sekarang ku memuji-Mu,
setia yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Mari kita dengarkan warta jemaat minggu ini. September 2024. 1. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu tanggal 29 September 2024 adalah Minggu 18 setelah Trinitatis. Topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. 2. Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Agatha Jessica Margaret Siahaan, anak dari Bapak Bungker Siahaan, Ibu Agustina Borusitorus, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati dari WIK BS Taman Harapan, Resort Kramat Jati, dengan tunangannya Wahyu Pratama Putra, putra dari Bapak Joko Waluyo, Ibu Nungraheni Hartiwi, anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa Dagen, Palur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2024 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati. Kiranya diberkatilah rencana pernikahan mereka. 3. Retreat lansia. Pada hari Rabu sampai Kamis 2 sampai 3 Oktober 2024, Punguan Lansia akan mengadakan retreat di daerah Puncak yang dipimpin oleh Pendeta Eben Simanjuntak. Kita doakan semoga rencana tersebut berjalan dengan baik. Menerima ruas baru. Pada hari Selasa di Sermon Parhalado 1 Oktober 2024 pukul 19 WIB akan diterima menjadi ruas penuh, yaitu 1. Nyonya Sintua Silitonga Borusiahaan dari WIK Kramat Jati. 2. Keluarga Boris M. Silitonga Boru Naibaho dari WIK Kramat Jati. 3. Keluarga Nyonya Dian Novita dari WIK Lubang Buaya. Kepada ketiga keluarga tersebut, supaya bisa hadir pertemuan dengan pendeta di hari Senin 2 Oktober 2024 di ruang pendeta fungsional. 2. Sintua pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 29 September 2024 di ibadah pukul 10.30 WIB telah dilaksanakan Sintua pensiun Amang Sintua Dr. Andus Abdul Johnson Sinaga MPD yang selama ini melayani di HKBP Kramat Jati dari WIK Condet. Oleh karena itu, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pakai amplop yang disediakan gereja pada ibadah Minggu pukul 6, 10.30 dan pukul 17 WIB. Setelah khotbah serta tali kasih dari semua WIK sebagai ucapan syukur atas pelayanan Amang Sintua Dr. Andus Abdul Johnson Sinaga MPD di HKBP Kramat Jati. Dewan Koinonia 1. Seksi NHKBP. Pada hari ini Minggu 29 September 2024 pada ibadah Minggu pukul 5 inkulturasi NHKBP Kramat Jati akan melaksanakan penutupan Parheheon Beta Hita Gelora Muda dan Bajar sponsorship
sekaligus pembagian hadiah lomba bagi yang telah meraih kemenangan dalam perlombaan kegiatan Parheheon serta memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih. Setelah pembacaan warta ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Parheheon NHKBP. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 6 Oktober 2024 adalah Punguan Ama Arbab. Rapat evaluasi program 2024. Sesuai hasil keputusan sermon tanggal 10 September 2024, Parhalado akan melakukan evaluasi program 2024 di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 masuk pukul 9 pagi WIB sampai dengan selesai. Diharapkan tiap-tiap ketua dewan dan MPA mempersiapkan bahan evaluasi yang diharapkan bahan tersebut sudah bisa diterima Sintua 3 hari sebelum pelaksanaan rapat evaluasi. Pertukaran pelayanan firman. Sesuai dengan keputusan Sinode Distrik pada tanggal 9 sampai 10 Agustus 2024 tentang program kerja dan anggaran keuangan Distrik 2024 akan diadakan ibadah pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Akan dilaksanakan pada Minggu 19, 20, 21 setelah Trinitatis tanggal 6, 13, dan 20 Oktober 2024 dan HKBP Kramat Jati dijadwalkan akan melakukan pertukaran firman di Minggu 6 Oktober 2024 pada ibadah pukul 6 WIB dilayani Pendeta Arjun Sah Tampu Bolon STH dan pukul 17 WIB dilayani Pendeta Martunas Manulang MTH. Undangan pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP merujuk kepada surat Eporus HKBP nomor 1113-L18-9-2024 perihal pengisian aplikasi aset HKBP tertanggal 13 September 2024, maka akan diadakan pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP di semua arus pelayanan HKBP. Dengan ini diharapkan setiap huria mengutus 2 orang atau mengetahui aplikasi sentralisasi keuangan huria untuk mengikuti pelatihan pengisian aplikasi aset yang akan diadakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 9.30 sampai 13 WIB tepat di HKBP Cijantung Resort Cijantung onsite. Dari link Zoom akan diinformasikan kemudian. Narahubung Sintua Todo Panggabean WA 082122922955. Mauliate Horas. Shalom. Yang terhormat Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Inang Pendeta Dr. Ana CH Vera Boru Pangaribuan. Yang terhormat Dewan Koinonia Bidang Naposo Bulung HKBP Kramat Jati, Inang Sintua Tanti Boru Simangunsong beserta pendamping kami Amang Sintua Rudi Sitorus dan juga Inang Sintua Dos Mauli Boru Napitupulu, juga seluruh Parhalado dan para orang tua dan teman-teman Aposo Bulung dan juga pemuda-pemudi gereja undangan yang kami kasihi. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat kasih-Nya sehingga kegiatan Pareon Naposo Bulung HKBP Kramat Jati Beta Hita Glora Muda 2024 bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan doa
dari Amang dan Inang Pendeta, seluruh parhalado, dan orang tua kami, serta teman-teman Naposo Bulung. Pada kegiatan Pareon kali ini, kami telah mengadakan 4 jenis perlombaan. Dengan total ada 77 tim dari gereja lain, serta 630 peserta dari berbagai gereja di bawah naungan PGI. Selain peserta, selama 4 hari kegiatan perlombaan yang kami adakan di Gor Pasar Minggu, berdasarkan data yang kami rekap, terdapat kurang lebih 1.200 tiket yang berhasil terjual. Kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dari gereja lain yang sudah mau berpartisipasi pada perlombaan yang kami adakan. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada gereja-gereja yang sudah berhasil menjuari perlombaan dari masing-masing lomba yang kami adakan. Terima kasih kepada semua sponsorship yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan Pareon ini, mulai dari James Hani, Cikupa, HT Bagus, Interbat, Gizi, Bonteh, Joyde, dan Cimori. Terima kasih kami ucapkan kepada Inang Pendeta, Parhalado, orang tua kami, serta teman-teman Naposo Bulung HKBP Kramat Jati. Secara khusus terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, saling mendukung dan saling merangkul. Semoga kebersamaan ini dan kekompakan ini dapat terus terjalin sehingga kedepannya kita sebagai Naposo Bulung HKBP Kramat Jati dapat terus melayani dan berperan aktif dalam kegiatan gereja kita. Sebagai penutup dari saya, setiap langkah yang kita ambil dan setiap momen yang kita ciptakan bersama adalah buah dari kerja keras dan semangat kebersamaan kita. Semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan memotivasi kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut kita akan menayangkan sekilas video terkait kegiatan Pareon. Terima kasih. By the way, ini pengalaman pertama lu sebagai ketua atau bukan? Kalau sebagai ketua ya. Kalau gue pribadi ini pertama kali. Sport ini baru ini sih, sejauh ini. Naposo ya pertama kali. Baru pertama kali sih. Expect gak mas bisa terwujud sampai sekarang? Wah, kalau dari awal sih nggak expect sebenarnya. Ya awalnya sih memang ada sedikit keraguan ya. Hanya Tuhan doang yang bisa, Bang. Saya nggak mampu. Second. Jadi berangkat dari RPTRA. Jadi awalnya emang kita sih, maksudnya saya sendiri suka nongkrong di RPTRA, terus kayak kepikiran untuk bikin Parheon gitu. Kayaknya kita teman-teman mau coba untuk jadi panitia Parheon. Emang sih sama seperti sebelum-sebelumnya jadi panitia Parheon, tapi kita mau coba sesuatu yang beda gitu. Apa tuh yang beda? Yaitu kita bikin Parheon secara eksternal gitu. Jadi prosesnya mulai dari blueprint, mulai dari segala bentuk perencanaan di awal-awal itu kita pikirin semua di RPTRA Kampung Tengah gitu. Gue ada momen dimana gue pengen uninstall WhatsApp. Ada juga yang menghubungin gue, tapi gue makasih banget nih karena itu balik lagi adalah ke-excitedannya orang dan ketertarikannya orang atas acara dari gereja kita itu dari HKBP Suga Resort Huta Goyang, beneran nih Tapanuli Tengah. Tuh kaget kayak, kok lu nanya sih gereja gue di mana? Padahal gue bercanda loh bilang seluruh Indonesia, tapi beneran seluruh Indonesia terjangkaunya. Gitu. Itu sih, itu nggak expect, jujur nggak expect. Dan yang gue
yang gue lihat sih itu emang kayaknya emang jalannya sih, emang berkat dari Tuhan aja gitu. Thank you. Momen yang paling berkesan jujur saat di GOR itu gue nggak expect kalau bakal seramai itu dari segi penontonnya, terutama pas supporternya, terutama dari kirab remaja. Itu gue appreciate banget mereka mau se-effort itu, seheboh itu untuk mau mendukung timnya. Itu jadi kayak terbayarkan semua kelelahan humas maupun panitia kalau melihat semangatnya mereka mengikuti acara ini, dan juga supporter-supporter lain juga meramaikan, terutama Taman Mini misalnya, terus Rawamangun dan juga Sutoy dan sebagainya, Petojo dan sebagainya. Nah, mereka semua cukup antusias. Yang awalnya kami kira kayaknya ini bakal susah nih mencapai target, ternyata di akhir-akhir ramai juga gitu sih. Itu momen di saat di GOR itu sampai ke final, sampai mereka perayaan, jujur gue pribadi juga merasakan euforianya sih. Itu sih yang paling berkesan buat gue. Ada pas lagi jaga keamanan itu ada barang yang aneh-aneh nggak yang kayak gitu? Palingan sih kayak cuman doang. Itu ngamaninnya gimana? Apa? Air. Yang kami lakukan itu, tim Dana lakukan, pertama yang saya lakukan itu mencari tim yang terbaik menurut saya. Walaupun ya nggak ada interview mas sebenarnya, cuman yang berkompeten di bidang itu saya rekrut. Metode yang cantik aja mas kalau saya. Iya, mas. Ada pesan khusus nggak untuk gereja-gereja yang sudah mengikuti perayaan kita Pesan khususnya saya mengucapkan terima kasih karena telah menghadiri undangan dari AKBP Keramat Jati, dan kami berharap pada lain waktu kamilah yang bisa menghadiri undangan-undangan mereka. Ada dua pesan saya kepada Naposo. Ulahon manaboy ulahononmu, lehon manaboy silehononmu. Berikanlah apa yang bisa kau berikan. Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Itulah poin 2 pesan Inang sama Naposo yang ada, terlebih Naposo Bulung HKBP. Itu yang poinnya 2. Ulahon manaboy ulahononmu, lehon manaboy silehononmu. Beta Ita! Beta Ita! Garuda! Beta Ita! Beta Ita! Thank you. Dua kata untuk Naposo. Belum menikah. 2 kata untuk Naposo. Pinjam 100. 2 kata buat Naposo. Kebersamaan, kehangatan. Iya. Nikah kek. Love you. Tetap kompak. Ih, najis jijik banget kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapak, cok. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi bersama sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu sore ini kita bersama-sama dengan beberapa warga gereja dari gereja non-HKBP, khususnya dalam rangka acara penutupan kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Kramat Jati. Nanti acaranya setelah ibadah, jangan pada pulang, pasti ada snacknya kan? Kalau bicara ada snack, makan malam, pasti kita mau kumpul-kumpul, kan gitu. Terlebih ada ini loh pialanya ini, aduh, mau deh saya satu kalau boleh. Tapi nggak ada ya, aturannya sudah ditentukan siapa juara-juaranya, bagus-bagus hadiahnya, emas ini, emas berapa karat ini Amang Inang Sintua, ya kan, cakep banget ya, iya nanti di apa dulu, di foto dulu itu. Baiklah, kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, spirit baru bagi kita semuanya. Kita mendengarkan dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Mari kita dengarkan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pasti kita sebagai manusia pernah bahkan sekarang sedang menghadapi kesulitan yang berat. Tantangan yang besar. Bahkan juga mungkin kita yang hadir di sini mengalami suatu ancaman yang membuat kita gelisah, takut, sedih, tak berdaya menghadapi kehidupan yang sangat-sangat berat ini. Tapi satu pertanyaan, apakah kita cukup hanya mengeluh dan mengeluh begini, begono, begitu? Kan gak ada artinya. Berkeluh kesah sama teman dekat, kekasih, orang tua. Toh mereka hanya, oh gitu ya, oh gitu ya. Berpulang kepada diri kita sendiri sekarang. Saya ajak kita semua flashback pada masa lalu.
yang baru kita lewati atau yang sudah lama kita lewati, bahkan long time ago. Apa peristiwa yang sangat menjadi beban bagi kita, yang bahkan kita tidak mampu menghadapinya? Ada kawan pergi begitu saja. Ada keluarga tidak serius untuk mendengarkan kita. Apakah pada saat itu kita PHK? Apakah pada saat itu kita sedang gontok-gontokan di tempat pekerjaan kita dengan pimpinan kita, dengan kolega kita? Apakah pada saat itu betul-betul kita sedang keadaan minus, dan adong hepeng sama sekali, boro-boro dolar, 1 rupiah pun tak ada di kantong. Besok nggak tahu apa mau dimakan. Pokoknya suasana yang sangat kaos. Tapi masalahnya mati segan, hidup tidak mau. Begitu. Tetapi saudara-saudaraku, terpuruknya seseorang itu, dia pasti berusaha untuk bangkit. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Acit doi. Amangoi doi. Udah diputus oleh pacarnya. Tambah lagi jauh teman-teman dari kita. Nih, siapa yang sekarang sedang putus cinta? Adakah? Ada? Atau sedang berbunga-bunga? Mana ini suasana, mana ini sekarang kita ini? Ya. Ini sepertinya banyak wajah-wajah baru saya lihat ini. Ya. Ada yang sudah dapatkah calon-calonnya dari kegiatan Parheon Naposo Bulung Kramat Jati? Tapi saya mau membuat yel dulu kepada kita. Kalau saya katakan beta hita, kita jawab gelora muda. Ya. Sebelah kanan ya. Beta hita. Belum seru. Biar mama juga bilang lah gelora muda. Kita mau muda kok, nggak mau tua ya. Jelek kalau tua kan. Ya. Beta hita. Belum semuanya. Ini bapak-bapak juga malu-malu ini. Nggak mau gelora muda pak. Mau makin tua, jelek loh, ya kan. Ayo kita sama-samanya. Beta hita. Mana ini suami Inang Sintua Tanti? Enggak mau dia gelora muda. Ya. Beta hita. Baru keren. Maunya dipoto dong ini ya. Ya. Luar biasa. Saya apresiasi buat Naposo Bulung Kramat Jati khususnya. Tentu saya akan puji mereka lebih dulu. Terutama panitia. Kita tepuk tangan dulu buat mereka. Acara Parheon Naposo Bulung Kramat Jati yang disebut Beta Hita Gelora Muda betul-betul terjadi dengan dahsyat. Begitu. Semula mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Kalau udah jawabannya tidak mungkin, tidak bisa, itu pasti down, pasti turun itu semangat juangnya. Tapi sebaliknya kalau dikatakan bisa, ya, mungkin, pasti berubah.
Adrenalinnya makin meningkat dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan itu biasanya di kalangan muda adrenalinnya itu tinggi, semangatnya tinggi. Jangan udah opung-opung semangatnya tinggi, anak muda tidak, kan gitu. Tapi kalau hak Keramat Jati, Naposo Bulungnya keren. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Ini mana nih ketuanya? Coba tampil dulu di sini, Bram. Bram jangan di samping-samping sana dong, tampil di sini dong. Nih lihat cewek-cewek nih. Mana sih, Abang? Sini dulu kamu. Keren kan ketua kami nih? Iya. Udah ada pacarnya belum, Bram? Mau berapa, Bram? 5. Lu kebangetan banget lu 5. 1 aja belum ada juga lu. Gitu. Oke. Nah, masa lalu yang sudah kita lewati baru saja atau sudah lama. Banyak peristiwa yang tidak enak sebagai orang muda, sebagai orang tua menghadapi dunia ini. Tetapi seperti yang saya katakan, sesusah-susahnya tidak ada orang Kristen yang mengatakan aku menyerah. Karena sebagai pengikut Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong yang sejati. Ini terbukti dalam teks kita. Dikatakan si pemazmur, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan musuh. Artinya, sebanyak musuh sekalipun, yang terang-terangan atau yang musuh dalam selimut, kawan bisa jadi lawan. Tetapi tidak akan pernah takut orang yang percaya. Dia terus percaya kepada Tuhan yang akan menolong dia. Day by day. Hari demi hari. Sebagaimana satu kisah di dalam lagu buku nyanyian dari buku ND nomor 707. Ini punya kisah yang nyata. Kenapa ini ditulis seperti itu? Yang berjudul Kekuatan dalam Pencobaan. Kalau dalam bahasa Batak, hagugoon dohot apulapul. Nanti kita akan nyanyikan, tetapi saya akan arahkan kita semua. Mengapa syair ini begitu indah? Adalah diciptakan oleh pengalaman yang nyata yang bernama Christian Sandelberg, di mana usia 12 tahun dia dibawa orang tuanya kemana saja melayani bapaknya pendeta, dia ikut. Suatu ketika pergi jauh melayani dengan sebuah kapal yang besar, mengarungi danau yang besar. Di tengah danau tersebut apa yang terjadi? Sang pendeta ini tergelincir. Anaknya panik, umur 12 tahun kita bisa bayangkan. Penuh dengan ketakutan, bapaknya tergelincir dari kapal bagian atas sampai masuklah ke danau tersebut. Dan berteriak minta tolong. Sang anak mau menolong
tak berdaya karena dia sangat kecil pada saat itu. Akhirnya matilah bapaknya ditelan danau tersebut. Tak bisa bayangkan saudara-saudaraku, umur 12 tahun. Dia kehilangan sosok ayah yang dicintai. Ayah idamannya. Dia susah sekali. Dia gelisah, dia ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Hari demi hari sampai umur 26 tahun. 14 tahun. Tidak bersama dengan ayah. Dia menyadari bahwa selama 14 tahun tanpa ayah, aku bisa sekolah, aku bisa makan, aku bisa bekerja, sampai bisa bekerja. Dia menyadari bahwa dia bisa seperti itu karena Tuhan saja. Akhirnya dia merenungkan betapa Tuhan menyertai kehidupannya. Dan dia tuliskan lagu tersebut. Mari kita nyanyikan. Dibantu song leaders. Khusus bapak-bapak atau anak muda.
bergantian. Suka duka saling bergantian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman si Christian Sandelberg ini hendaknya juga kita petik maknanya dalam kehidupan kita. Lagu ini kita sukai, tapi kita tidak tahu apa di balik kisah yang terjadi. Kisah yang nyata dari anak pendeta di usia 12 tahun. Dia telah ditinggalkan oleh seorang bapaknya yang dia kasihi. Tapi dia imani bahwa judul ini day by day, hari demi hari, dia merasakan kasih Tuhan menyertainya. Bukankah juga itu terjadi dalam kehidupan kita? Bukan hanya si Sandelberg mengalami seperti itu. Bahkan jauh-jauh hari ketika pemazmur bersaksi tentang Tuhan adalah penolongku. Ketika maut ada di depannya, dia tetap percaya kepada Tuhan Allah, menjadi penolong yang sejati. Bukankah pengalaman pemazmur ini juga adalah pengalaman saudara dan saya? Dan ini mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku, bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah menyerahkan hidup kita kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah kita berbuat dosa ketika ada tantangan, ada kesulitan dalam kehidupan kita. Kita jaga tangan kita. Kita jaga kaki kita, kita jaga mata kita jaga mulut kita. Untuk tetap memuliakan Tuhan. Jangan karena canggihnya sekarang, adanya WhatsApp, Instagram, Facebook, jari-jari kita ini mudah mengetik, melampiaskan isi hati kita, tetapi sudah melukai orang lain. Tuhan mengatakan dalam epistel tadi, jadilah seperti garam. Yang berguna. Kalau garam itu tidak lagi berfungsi, kalau manusia orang percaya tidak berfungsi lagi, dia akan diinjak-injak, dipijak-pijak, tidak berguna lagi dia. Hambar. Kiranya itu bukan diri kita. Dan berdamai dengan orang lain. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita. Menjadi teladan itu tidak mudah. Menjadi yang diinginkan Tuhan tidak mudah.
karena memang sulit mengikut Tuhan. Penderitaan. Tetapi barang siapa menahan di dalam penderitaan. Kita buka dalam Yohanes 16 ayat 33. Apa dikatakan di sana? Bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Bagaimana kita memiliki kekuatan? Mintalah kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan pernah takut. Menghadapi tantangan ke depannya masih makin banyak. Sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemudi. Tugas kita belum berakhir. Misi kita belum berakhir. Kita masih tetap dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Oleh karena itu jangan buang-buang waktu untuk melakukan kejahatan, kompromi dengan dosa, supaya bagaimana cepat kaya, cepat ternama dan lain sebagainya, reputasi dan lain sebagainya. Bukan tidak bisa kita mencapai cita-cita kita setinggi bintang di langit. Bukan tidak bisa kita untuk hidup sukses. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkannya itu? Adalah kata kunci di sini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baiklah saudara-saudaraku, kita kembali mengalami spirit yang baru pada minggu ini. Mengingatkan kita semua untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tak ada godaan, cobaan, rayuan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita halaukan itu. Kita diingatkan dalam suatu peristiwa kita masing-masing, di mana Tuhan ada beserta kita. Dan hingga hari ini kita masih ada seperti ini adanya. Kita masih bernapas. Bukankah kita masih berharga di mata Tuhan? Kita masih berjalan. Kita masih sekolah, kita masih bekerja, kita masih berpikir. Banyak orang tidak bisa seperti itu. Apalagi hai pemuda, pemudi. Beta hita. Lupa. Mana ini? Beta hita. Gelora muda, ya. Kita yang sudah mulai tua diingatkan geloramu muda lah, kan gitu. Jangan tua lah, bangkit lah, kan gitu. Kiranya di dalam perenungan ini mengajak kita semuanya, baik saudara-saudaraku yang berada dari gereja lain yang datang. Coba boleh saya tahu tunjuk tangan dari gereja di luar HKBP, siapa yang hadir di luar HKBP Kramat Jati?
tolong tunjuk tangan. Jangan malu-malu, mana tahu dikenal oleh saudara-saudara kita. Sekali lagi tunjuk tangannya tinggi-tinggi dong. Inilah ya, ada kurang lebih 20 mereka hadir. Terima kasih mau bersama-sama dalam ibadah kita ini. Kalau dikatakan adanya perlombaan, berarti adanya kompetisi, berarti adanya juara. Saya baca dalam Tikting ini tidak ada HKBP Kramat Jati yang juara. Yang ada dari gereja yang lain. Tapi memang itu misinya panitia Naposo Bulung Kramat Jati. Bukan untuk menjadi juara. Tapi bagaimana kita tadi kata kebersamaan, itu pesan ketua panitia. Siapa tadi namanya ketua panitia kita? Namanya siapa? Mana tahu lupa kalian. Daniel? Gimana sih anak nama? Daniel siapa ya? Mana orangnya? Iya. Dia kasih message 2 itu. Saya catat ini, kebersamaan dan kehangatan. Sekarang udah tumbuh nggak kebersamaan itu sebagai seorang pemuda bersama dengan gereja lain. Dalam rangka juga ekumene inklusif. Ini bagus ini yang dilakukan Naposo Bulung Kramat Jati. Dia tidak hanya memikirkan ke dalam tapi keluar. Saudaranya ada di luar sana banyak begitu. Dan mereka sudah berjumpa satu dengan yang lain. Nah buktinya nggak ada yang menang mereka itu. Karena bukan mau kemenangan. Nggak ada istilahnya di dalam satu buku berani untuk tidak disukai, nama buku itu. Antara filsuf dengan pemuda berbicara soal bersaing. Buku itu mengatakan isinya sebenarnya manusia yang membuat itu persaingan. Sebenarnya itu tidak ada persaingan. Tidak ada nama kompetisi. Tetapi manusia mulai titik ini menuju kemana dia mau. Bersama-sama menuju. Menuju tentunya keberhasilan. Begitu. Tapi ditafsirkan oleh manusia ini persaingan. Sehingga bisa terjadi di sana, saya lihat sendiri. Ketika perlombaan basket, jantung Inang juga berdebar-debar ini. Luar biasa pada saat itu. Sampai ada yang ngamuk lah karena tidak terima dengan sikapnya tim juri, begitu ya. Tetapi akhirnya berakhir dengan baik semuanya. Karena dalam pertandingan ada saja tekanan-tekanan ya yang tidak puas, ya kan? Harusnya aku itu, harusnya aku kan begitu. Tapi akhirnya semua sudah bisa menerima. Siapakah yang berhasil? Yang tidak berhasil bukan sebenarnya dia tidak mencapai. Kurang suaranya. Kurang jumlahnya, ya kan? Gitu. Dan memang harus ada nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3. Begitu. Tetapi hilangkan dari pikiran kita, aku bersaing. Tapi bagaimana kita berpikir saya mau berjalan menuju tujuan supaya saya tercapai. Kan gitu. Dan saudara kita pun seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dipersoalkan. Marilah saudara-saudaraku. Kita rayakan akan pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Day by day kita rayakan, kita puji Dia, kita bisa bersaksi kepada dunia ini bahwa Tuhanlah penolongku,
Dan akhirnya mereka melihat dalam kehidupan kita, baik sebagai pemuda, sebagai orang tua, membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan menjadi kehadiran kita batu sandungan. Bukan bertambah-tambahnya dosa. Tapi semakin kita memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walau kita mengalami kesusahan, kesulitan, itu nggak bisa kita lepas dalam kehidupan kita. But ada penolong kita yang sejati. Praise the Lord. Kita rayakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari ulang tahun, pesta puncak Parheon kita rayakan, tapi setiap hari kita rayakan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kita. Masalah tidak akan pernah berubah. Bahkan masalah selalu makin banyak. Tetapi percayalah saudaraku, masalah bukan membuat kita semakin kecil, semakin dewasa, semakin bersaksi kita kepada sesama kita. Tuhan itu penolongku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menyegarkan hidup kami, mengingatkan kami semua bahwa Engkaulah penolong yang sejati sepanjang kehidupan kami ini. Biarlah firman yang telah kami dengar mengubah mindset kami, mengubah pola pikir kami untuk semakin setia kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, biarlah semua anak-anak-Mu ini Tuhan semakin hidup di dalam iman dan pengharapan kepadamu saja. Sehingga apapun yang terjadi menimpa kehidupan kami masing-masing, tidak gentar kami hadapi. Kami berseru-seru kepadamu, memanggil namamu Tuhan, agar kami kuat menjalani kehidupan ini, sampai pada akhirnya nafas kami berhenti. Kami khusus berdoa Tuhan, buat anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi gerejamu. Khususnya buat panitia Parheon Naposobulung Kramat Jati yang hari ini Tuhan melaksanakan penutupan Parheon Beta Hita Gelora Muda. Kiranya rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, Engkau memberkati mereka semuanya, baik itu partisipan maupun panitia. Biarlah mereka semakin hari merasakan persaudaraan satu dengan yang lain, penuh kasih, penuh kehangatan. Dan kiranya ini tidak hanya di dalam perlombaan demi perlombaan, tetapi memupuk hubungan semakin baik di hadapan-Mu sebagai teman, bersaudara satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling tolong menolong. Mereka mendapatkan teman lebih banyak lagi dari sesamanya, ya Bapa. Kiranya Engkau berkati acara penutupan Parheon yang dilaksanakan pada hari Minggu ini. Setelah ibadah ini Tuhan, biarlah kami semakin hari menyadari bahwa betapa indah persekutuan di dalam Engkau.
persekutuan bukan hanya di kelompok kecil saja, tetapi semakin besar, agar namamu semakin besar, dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Bapa di surga, berkati semua panitia, baik itu dari pendamping Naposo Bulung, Dewan Naposo Bulung Kramat Jati, demikian juga panitianya. Biarlah mereka tidak jemu-jemunya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan buat Naposo Bulung ke depannya. Beri mereka Tuhan semakin semangat, semakin menyala untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesamanya, bagi pelayanan di gerejamu ini. Berkati apa yang sudah mereka lakukan Tuhan, tambahkan rezeki mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, Joviana Borutagalung di rumah sakit Menteng, Kah Pakpahan di rumah sakit Pasar Rebo, RS Pardede di rumah sakit Pasar Rebo, L Siregar di rumah sakit Harapan Bunda, Inang Nyonya Situmorang Boru Manurung di rumah sakit Restu, Isabel Agata Boru Manurung di rumah sakit Harapan Bunda. Kami berseru padamu Tuhan, jamah tubuh mereka dan iman mereka semakin teguh. Di dalam penderitaan mereka masih memuji memuliakan namamu dan berharap akan kesembuhan daripadamu Tuhan. Kau berkati obat yang dimakannya dan perhatian dokter serta keluarga, supaya semakin semangat mereka untuk menjalani kehidupan ke depannya. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua pelayan Tuhan, khususnya di AKBP Kramat Jati ini, baik penatua maupun para pendeta yang melayani di gereja ini Tuhan. Biarlah mereka semakin merendahkan hati, semakin saling tolong menolong Tuhan untuk melakukan pelayanan di gerejamu ini. Jauhkan daripada perpecahan, tetapi biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Dan semua aktivitas kegiatan di gerejamu ini, bahkan juga jemaatmu yang bekerja mulai pada hari esok dan seminggu di dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari, tolong kami semua Tuhan, agar kami bisa tetap bersaksi di tengah dunia ini, sekalipun sulit kami hadapi dalam melayani, dalam pekerjaan kami, tapi kami meyakini Tuhan menolong kami, sehingga kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang dari gerejamu ini, Engkaulah yang menyertai kami di perjalanan kami, dan Engkaulah yang tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur buat persekutuan pada hari ini. Terpujilah namamu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk kita sampaikan persembahan kedua untuk pusat dan ucapan terima kasih kita terhadap Sintua pensiun Amang Sintua Aje Sinaga dalam amplop. Mari kita bernyanyi. Doa
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari HKBP Keramat Jati, segenap para pelayan Tuhan, khususnya pada sore hari ini, kami yang melayani di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.
dari Beta Hita Gelora Muda. Kita harapkan untuk standby di sini dulu. Jangan turun ke bawah dulu ya. Tunggu di sini dulu, jangan ada yang turun ke bawah. Nanti kita akan informasikan selanjutnya. Baik. Terima kasih Kak Vila untuk itu teman-teman berharap tunggu di sini. Nanti kita akan announce untuk info selanjutnya. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Shalom abang kakak. Shalom. Wah lagi foto-foto dulu ya Syai. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Yuk boleh. Duduk dulu. Kita ada boleh duduk dulu yuk. pengumuman nih, pengumuman penting banget. Lagi foto ya. Kita nggak diajak foto. Mana nih partner gue? Mana nih? Iya, mic-nya mati tadi Kak. Oke, abang kakak, tamu undangan. Ini dari mana aja nih? Absen dulu. Dari mana ini Kak? Wah, dari Kota. jauh banget Tangerang Kak, Kota. berangkat jam berapa pagi-pagi?